Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk membahas tafsir Jalalain surat An-Naba ya. Kemarin sampai ayat 20 kita selesaikan ya. Harus sampai akhir ayat terakhir ya. Kemarin kita membahas tentang penciptaan bumi ya, terhampar dan langit yang sangat kuat 7 lapis. Lanjut ke ayat 21. Baik, menerangkan apakah ayat 21 ke bawah ini sampai ke ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada padanya tempat pengintaian. Artinya selalu mengintai atau ada tempat pengintaian gitu ya. Selalu ada yang memperhatikan gitu ya. Litogina ma'aba, bagi orang-orang yang melampaui batas. Jadi jahanam di sini selalu mengawasi orang-orang yang selalu melampaui batas ya, melampaui batas dalam kehidupan. Jadi jadi orang-orang yang melampaui batas itu di belakangnya itu selalu mengintai, menghantui ya, menghantui bahwa jahanam itu untuk orang-orang yang melampaui batas. Karena itu mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri daripadanya sebagai tempat kembali bagi mereka, karena mereka akan dimasukkan ke dalamnya gitu ya. Pasti akan menghantui mereka jahanam itu bagi orang-orang yang melampaui batas. Labisina fiha ahqaba, mereka tinggal. Lapal labisina adalah hal, keadaan ya, bagi lapad yang tidak disebutkan, yakni telah dipastikan penempatan mereka itu di dalamnya berabad-abad ya. Di jahanamnya itu berabad-abad, yakni untuk selama-lamanya tanpa ada batasnya. Lapad ahqoban bentuk jamak dari lapad hukban ya. Jadi untuk yang melampaui batas bakal masuk ke dalam neraka jahanam berabad-abad. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, di dalam neraka jahanam ya. Mereka tidak pernah merasakan tidur di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman yang lezat gitu ya. Illa hamiman wa ghasyaqa, kecuali atau selain air yang mendidih, yaitu air yang panasnya tak terperikan atau tidak terperkirakan, dan nanah ya, dapat dibaca gosakon, dan gosakon artinya nanah yang keluar dari tubuh penghuni-penghuni neraka. Mereka diperbolehkan untuk meminumnya. Jadi dalam neraka itu tidak diberikan minum, yang hanya ada karena sangat haus, nanah-nanah yang keluar dari para penghuni neraka pun diminumnya juga gitu ya, dan air panas yang sangat mendidih sehingga hancur lagi. Jazaa'an wifaqa, yaitu sebagai pembalasan yang setimpal karena tadi di dunianya melampaui batas, atau sesuai dengan amal perbuatan mereka, karena tiada suatu dosa pun yang lebih besar daripada kekafiran, dan tiada azab yang lebih besar daripada azab neraka ya. Jadi ini untuk orang-orang kafir ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka tidak mengharapkan, artinya mereka tidak takut kepada hisab, karena mereka ingkar kepada adanya hari berbangkit. Jadi ketika hidup di dunia mereka tidak percaya bahkan bahwa akan ada hari kiamat, bahkan akan ada yaumul hisab, tempat pembalasan, ada surga dan neraka. Mereka tidak percaya. Wa kazzabu biayatina kizzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami ya.
mendustakan Al-Qur'an dengan sesungguh-sungguhnya. Maksudnya dengan kedustaan yang sesungguh-sungguhnya. Jadi tidak menolak ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya. Tidak mau percaya apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu dari amal-amal perbuatan telah kami hitung, telah kami catat dalam suatu kitab, yaitu dalam catatan-catatan di Lauhil Mahfud, supaya kami memberikan balasan kepadanya antara lain karena kedosaan mereka terhadap Al-Quran. Jadi ketika nanti di yaumul hisab mereka menolak atas dosa-dosa yang dilakukan di dunia, maka Allah akan memperlihatkan catatan-catatan dosa-dosa dan amal-amalnya waktu di dunia. Jadi kita tidak bisa mengingkari seperti itu. Fadzuku falan nazidakum illa azaba. Karena itu rasakanlah. Artinya lalu dikatakan kepada mereka sewaktu azab menimpa mereka, rasakanlah pembalasan kalian ini. Dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kalian selain daripada azab, di samping azab yang kalian rasakan sekarang. Jadi tosmah di azab gitunya, terus ditambihan di azabna, itu bagi orang yang kafir ya, menolak Al-Quran tadi melampaui batas. Ya, lanjut ke ayat 31. Nah, di sini 31 itu untuk innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Jadi maksudnya mendapat tempat kemenangan di surga gitu ya, untuk orang-orang yang takwa. Berarti kebalikan dari yang ayat sebelumnya. Hadaika wa a'naba, yaitu kebun-kebun. Lapad ayat ini menjadi badal dari lapad mafazan ya, yang tadi mafazan kemenangan gitu ya, atau sebagai penjelasan daripadanya. Jadi kemenangannya itu apa? Mendapat apa? Hadaika wa a'naba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Diatopkan kepada lapad mafazan ya. Wa kawaiba atraba, dan gadis-gadis remaja. Nah, di sini dalam tafsir Jalalain dijelaskan apa gadis-gadis remaja itu, yaitu gadis yang buah dadanya sedang ranum-ranumnya. Lapad kawaib bentuk jama dari lapad kaib yang sebaya gitu. Jadi diberi gadis-gadis yang masih muda lah gitu ya, diibaratkan dengan yang buah dadanya itu sedang ranum-ranumnya, kermejehna gitunya, yang sebaya umurnya. Lapad atroban untuk jamak dari lapad tirbun gitu. Jadi karena di surga itu nanti kita akan kembali lagi muda dan mendapat pasangan yang sebaya, yang mudanya itu sebaya dengan kita gitu ya. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi khamar. Dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayatnya sungai-sungai dari khamar, arak. Nah, makanya kita itu harus sabar di dunia itu, karena nanti di surga kita dapat merasakan ya apa yang itu yang namanya khamar. Makanya ketika Allah melarang minum khamar di dunia, maka kita harus sabar menahannya supaya tidak meminumnya gitu ya. Ya, karena nanti di surga akan diberikan khamar yang lebih enak, nikmat gitu ya. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba, dan di dalamnya mereka tidak akan mendengar di dalam surga itu ya, yakni di dalam surga itu sewaktu mereka sedang meminum khamar dan merasakan kelezatan-kelezatan lainnya, perkataan yang sia-sia, mual ayah hoak, mual ayah ya yang sia-sia gitu ya, perkataan yang batil dan tidak pula dusta gitu ya. Jika dibaca kizaban artinya dusta, jika dibaca kizaban artinya kedustaan yang dilakukan oleh seseorang kepada yang lainnya. Kepadanya berbeda dengan apa yang terjadi di dunia sewaktu khamar diminum gitu. Jadi ketika minum khamar itu tidak akan mengeluarkan perkataan-perkataan, jadi istilah tidak akan
memabukkan lah gitu istilahnya. Khamar yang di surga itu terasa nikmat tapi tidak akan memabukkan dan dijaga dari perkataan dusta gitu. Berbeda dengan ketika di dunia penuh dengan perkataan dusta, penuh dengan kebohongan, hoak dan lain sebagainya. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Robmu, dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan hal tersebut kepada penghuni-penghuni surga sebagai pembalasan darinya, dan pemberian menjadi badal daripada lafaz jazaan yang cukup banyak sebagai pembalasan yang banyak. Pengertian ini diambil dari perkataan orang-orang Arab, at-toni fa'ahsabani, artinya dia memberiku dengan pemberian yang cukup banyak, atau dengan kata lain bahwa memberikan pemberian yang banyak kepadaku sehingga aku mengatakan cukuplah gitu ya. Jadi ketika di surga itu Allah memberikan sangat banyak sekali ya apa yang kita inginkan. Makanya ketika apakah cukup? Ya cukup gitu, karena memang terlalu banyak yang diberikan. Yauma yaqumur ya Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu hitaba. Rob langit dan bumi, Tuhan langit dan bumi, dapat dibaca Rabbis samawati wal ardi dan Rabbus samawati wal ardi, dan apa yang ada di antara keduanya yang maha pemurah. Demikian pula lafaz Ar-Rahman dapat dibaca Ar-Rahmanu dan Ar-Rahmani, disesuaikan dengan lafaz Rabbun tadi. Mereka jadi kalau Robbi samawati berarti kalau Robu ya Ar-Rahmanu, nah gitu ya. Mereka tiada memiliki yakni makhluk semuanya di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala sepatah kata pun, yaitu tiada seorang pun yang dapat berbicara kepadanya karena takut kepadanya gitu ya. Nanti tidak akan ada yang berani berkata sedikit pun kepada Allah karena begitu takutnya kepada Allah. Zalikal yaumul haq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi ya. Hari yang pasti kejadiannya, yaitu hari kiamat. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-Nya, yakni kembali kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepadanya, supaya ia selamat dari azabnya pada hari kiamat itu ya. Tadi innalil muttaqina mafaja ya, untuk orang-orang yang bertakwa. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian, hei orang-orang kafir Mekah, siksa yang dekat, yakni siksa pada hari kiamat yang akan datang nanti. Dan setiap sesuatu yang akan datang itu berarti masa terjadinya sudah dekat. Pada hari menjadi zorof dan lafad azzaban, berikutnya sifat yakni berikut lafad koriban. Setiap manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, yakni perbuatan baik dan perbuatan buruk yang telah dikerjakannya semasa di dunia. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, huruf ya di sini bermakna tanbih ya. Sekiranya aku dahulu adalah tanah, maka aku tidak akan disiksa. Ia mengatakan demikian sewaktu Allah berfirman kepada binatang-binatang semuanya sesudah dia melakukan hukum kisos sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain. Jadilah kamu sekalian tanah, gitu ya. Jadi ketika Allah memberikan
ganjaran kepada binatang-binatang, ya, gitu ya. Menjadikan kepada binatang itu nanti akan menjadi tanah ya, para binatang itu. Nah, ketika itu melihat itu orang kafir gitu ya, melihat orang kafir itu karena dosanya sangat berat sekali, sudah dilihatkan amal di dunianya itu, maka mereka berkata, ya laitani kuntu turoba, kenapa aku dulu tidak jadikan tanah saja gitu kan, karena tidak sanggup menahan siksa yang akan mereka dapatkan di neraka. Baik, itu saja untuk tafsir surat An-Naba ya, dari ayat 21 sampai 40. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bisawab, dan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.